Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ardika Asfi Muntaha dengan NIM 1022000131 akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Umir Capra. Pada abad ke-20, cendekiawan Muslim mulai bermunculan dan membangkitkan kembali semangat keilmuan yang sempat meredup dari Islam yang terdahulu. Islamisasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan berbagai konversi dikembangkan di berbagai konversi dan pembahasan mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan itu termasuk bidang ekonomi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kesadaran untuk padukan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu ekonomi, menjadi pemicu bagi para pemikir dan para ekonomi muslim untuk memberikan sumbangsihnya terhadap proses islamisasi di ilmu ekonomi. Maka di sini akan menjelaskan sedikit pemikiran ekonomi yang digagas oleh Umar Capra. Umar Capra dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1933 yang bertempat di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Capra. Ia terlahir dengan penuh keberuntungan karena keluarganya adalah keluarga yang taat beragama, sehingga dalam dirinya tertanam dan tumbuh menjadi orang yang berkepribadian baik. Umar Capra meneruskan pendidikan sastra strata 1 dengan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar PhD pada bidang ekonomi pada tahun 1961, diangkat predikat komandan di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian dia kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research di tahun yang sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebut, Capra aktif melakukan penelitian kajian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Umar Capra juga bertindak sebagai komisi teknis dalam Islamic Financial Service Board atau IFSB dan menentukan rencana standar industri keuangan Islam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Dan atas kiprahnya ini dalam jasanya dalam dunia ekonomi, dia mendapatkan penghargaan dari The Islamic Development Bank untuk bidang ekonomi Islam dan penghargaan dari King Faisal untuk bidang studi Islam. Dan yang kedua, ia diraih pada tahun 1990. Dia juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Pakistan berupa medali emas dari LIOP atau Islamic Officers of Pakistanis untuk jasanya terhadap Islam dan ekonomi Islam pada konferensi pertama IOP di Islamabad, dan juga bertindak sebagai komisi teknis dalam Islamic Financial Service Board atau IFSB dan menentukan rencana standar industri keuangan Islam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Atas kiprahnya dan jasanya dalam dunia ekonomi Islam, dia mendapatkan penghargaan dari The Islamic Development Bank untuk bidang ekonomi Islam dan dari King Faisal di bidang studi Islam. Yang keduanya diraih tahun 1990. Pemikiran Umar Capra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dan dunia ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khilafah di bumi. Beberapa pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep hayat tabiatan, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah. Pertama yaitu adalah konsep falah dan hayat tabiatan. Dalam bukunya Islam and the Islamic Child yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang judulnya adalah Islam dan Tantangan Ekonomi, menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan worldview atau pandangan maupun asumsinya mengenai alam dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Capra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan bagaimana
jalannya suatu ekonomi di dunia ini. Sehingga strategi dan suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. Capra juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep falah dan hayat thayyibatan yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan muslim. Karena untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat, hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam yang langka untuk mengatasi kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesetaraan pendapatan dan kekayaan. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi, India dan Persia, serta Sam sampai dengan Yaman, telah menjadi dinar dan dirham sebagai alat tukar resminya. Maka pertukaran valuta asing menggunakan cek dan promissory notes, kegiatan impor-ekspor serta factoring atau anjak piutang sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter sendiri yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakan sistem bunga, sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi cenderung maju dan lebih cepat. Dengan pembangunan infrastruktur sektor real, Capra mengajukan mekanisme kebijakan ekonomi moneter yang terdiri di atas 6 elemen. Di sini ada 5 elemen. Yang pertama, target pertumbuhan dalam M dan M. M yang dimaksud di sini adalah peredaran uang yang diinginkan, sedangkan MO adalah uang berdaya tinggi atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral. Sehingga pertumbuhan M dan MO haruslah disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional yang harus berorientasi pada kesetaraan sosial. Dan yang kedua adalah saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. Sebagai dari uang giral pada bank konvensional guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya adalah untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang mengatur untuk kemaslahatan sosial. Dan yang ketiga adalah cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu promosi tertentu dari deposito untuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Dan yang keempat adalah pembalasan kredit. Menjamin bahwa menciptakan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter, sebab curangan dana kepada perbankan tidak mungkin menemui angka yang akurat, terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang. Yang terakhir adalah alokasi kredit yang berorientasi pada nilai, bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan pembisnis. Dan yang ketiga adalah sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Capra menyatakan bahwa dalam satu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dengan pelanggaran bunga ataupun riba tersebut. Peran governance yang efektif akan mampu menunjang posisi perbankan syariah untuk menjadikan lebih kuat, perluasan dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif, sebab lembaga keuangan Islam haruslah dapat memenuhi kepentingan stakeholder atau pemegang saham. Dengan penerapan kinerja yang efektif perlu digunakan berbagai unsur untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Di antaranya adalah pengembangan lingkungan dengan memperkuat disiplin pasar dalam sektor keuangan, integrasi moral bagi para pelaku perekonomian, serta dukungan sosial politik melalui pengawasan hukum. Dalam tahap ini, Capra menekankan peran moral para pelaku pasar, sebab tanpa adanya komitmen moral, segala cara akan dapat dilegalkan untuk melanggar hukum tanpa terdeteksi maupun mendapatkan tuntutan. Adanya institusi pendukung berupa lembaga rating kredit yang menyediakan informasi mengenai rating kredit nasabah akan memungkinkan
bank syariah untuk menuju model pembiayaan yang lebih beresiko, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sekian penjelasan tentang sejarah pemikiran Umar Chapra. Dari tersebut dapat kesimpulan bahwa Umar Chapra adalah gambaran dari sosok sarjana Islam yang sukses, ekonom berkebangsaan Pakistan, dan corak pemikirannya bersifat makro, sebab ia menjabat sebagai Research Endeavor di Islamic Research and Training Institute atau IRTI di Jeddah. Pemikiran Umar Chapra dapat di dalam bidang ekonomi ada satu perpaduan yang unik dari ilmu pengetahuan timur dan barat. Ia menawarkan konsep-konsep segar dari bagi negara muslim untuk berkembang dengan lebih baik dengan unsur-unsur Islam sebagai asas pedoman dan moral sebagai kunci keberlangsungan proses ekonomi yang sehat. Sebab moral yang baik dari para pelaku perekonomi akan mengantarkan kepada keadilan sosial ekonomi. Chapra juga mengusulkan pentingnya penjagaan perbankan syariah terhadap kepentingan sekunder dan keuntungannya guna menunjukkan kredibilitas dan etos kerja yang baik. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.